Gempar, Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di pemilu 2024. Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan langsung tancap gas, singgung potensi kecurangan, hingga meminta semua relawan jaga solidaritas. Bakal calon presiden atau baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan menitipkan pesan kepada para relawannya setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bakal cawe-cawe di pemilu 2024. Pesan itu disampaikan oleh Anies dalam pertemuan bersama tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan di kantor sekretariat di Jakarta Selatan, Selasa 30 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengajak para relawannya untuk tetap bekerja sama dan terus berikhtiar menjelang kompetisi pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Saya mengajak kader partai, kader relawan untuk kerja terus, yakni bahwa ikhtiar kita untuk Indonesia lebih baik dibukakan jalan, kata Anies dalam jumpa pers. Anies juga meminta para relawannya tetap menjaga semangat optimisme dan kesolidan. Anies meyakini pemilu 2024 akan menjadi ajang untuk beradu gagasan serta program-program. Optimisme dijaga, solidaritas dijaga. Kami yakin pemilu besok Pilpres besok menjadi tempat untuk kontestasi gagasan, kontestasi rekam jejak, kontestasi program. Kami optimis dan solidaritas ini tetap kami jaga ke depannya, ucap Anies Baswedan. Bahkan sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan ada yang merasa khawatir dijegal usai Jokowi mengaku bakal cawe-cawe di pemilu 2024. Kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kata Anies. Selain itu, Anies menyampaikan ada pihak yang juga mengaku khawatir dikriminalisasi serta penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak adil. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Ada yang mengungkapkan tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada khawatir tentang caleg-caleg yang mendapat perlakuan tidak fair, ungkapnya. Tidak hanya itu, Anies menyampaikan potensi kecurangan dalam pemilu 2024 rentan terjadi usai pernyataan cawe-cawe dari Jokowi yang dinilai tidak netral. Partai-partai dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden mendapat perlakuan tidak fair, dan potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe, imbuh Anies. Sementara terkait pengakuan Presiden Jokowi yang akhirnya dirinya telah cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024, di mana Jokowi beralasan itu dilakukan demi kepentingan negara dan keberlanjutan pembangunan. Menanggapi hal ini, Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, menilai sikap Jokowi tersebut sangatlah salah kaprah. Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memang berkepentingan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan nasional, namun tidak dengan cara ikut memoles dan memake up capres pilihannya. Ini ranah praktis dan haram secara konstitusional dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan, tegas Andi saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol, Selasa 30 Mei 2023. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,
Presiden Jokowi sebagai kepala pemerintahan seharusnya mempersiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP Nasional tahun 2025 sampai 2045. Dokumen RPJP tersebut yang akan dipedomani oleh siapapun presiden terpilih nantinya untuk menyusun RPJPN tahun 2025-2030. Dengan demikian, maka bisa dipastikan keberlanjutan pembangunan nasional akan terkawal secara sempurna. Jokowi kurang cerdas memilih alasan pembenaran kegiatan cawe-cawenya, kritik analisis politik dari Universitas Nasional itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Banyak hal diperbincangkan oleh Jokowi dengan para petinggi redaksi media massa itu. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menekankan soal sikap politiknya yang belakangan disorot. Jokowi dinilai cawe-cawe urusan capres dan koalisi partai politik. Padahal masa jabatan Jokowi akan berakhir pada Oktober tahun 2024. Para pimret tersebut mengobrol dengan Jokowi selama sekitar 2 jam. Saat itu Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bay Mahmudin. Wakil pemimpin redaksi Kompas TV, Yogi Arif Nugraha mengatakan, Jokowi awalnya menekankan soal momentum Indonesia untuk 13 tahun ke depan. Dengan demikian, dibutuhkan pemimpin yang tepat agar tren positif bagi kemajuan Indonesia berlanjut. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres. Tadi mengatakan begini, pemimpin di tahun 2024 sampai tahun 2029 dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun, kata Yogi usai pertemuan. Dia menekankan konteks cawe-cawe yang dimaksudkan Presiden Jokowi dalam pemilu 2024 adalah untuk menjaga momentum 13 tahun tersebut demi kepentingan negara. Untuk hal ini, saya harus cawe-cawe karena untuk kepentingan negara harus cawe-cawe, harus ikut untuk tingkat nasional, ujarnya.